Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi ya dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 sekolah dasar bab 3, berhati-hati di mana saja. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Di part 1 ini kalian akan belajar mulai halaman 45 sampai dengan 56. Yuk anak-anak, pastikan sebelum dimulai kalian sudah membaca doa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran, kalian dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat bicara. Kalian dapat menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi berupa ciri-ciri tertentu. Kalian dapat menulis di sebagai kata depan dan awalan dengan benar. Kalian dapat menulis cerita dengan alur awal, tengah, dan akhir. Siap-siap belajar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Ya, betul sekali. Kedua anak tersebut sedang melewati penyeberangan jalan lampu merah. Disebut apakah garis-garis yang ada di jalan? Garis-garis yang ada di jalan disebut marka jalan. Marka jalan ini berupa gambar garis-garis bisa berbentuk melintang, membujur, dan serong yang berfungsi mengarahkan arus kendaraan ya anak-anak. Nah, keberadaan marka jalan ini sangat penting, khususnya dalam mengarahkan arus lalu lintas agar lebih teratur. Bacalah cerita berikut bersama teman secara bergantian. Para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri. Sesudahnya tengok kanan lagi. Namanya 4T. Davi hendak menyeberang lebih dahulu. Bu Rida berkata, "Tunggu Davi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu." Kemudian Davi berkata, "Baik Bu." Nah, sekarang kita ke bahasa ya anak-anak. Pada percakapan tadi terdapat kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Kemudian Bu Rida berkata, "Bagaimana cara menyeberang jalan yang aman?" Omi berkata, "Tunggu sebentar, kemudian tengok kanan." Bu Rida merespon dengan berkata, "Betul, lalu apa lagi?" Bayu berkata, "Tengok kiri, lalu tengok kanan lagi." Kemudian Bu Rida merespon dengan tepat sekali. "Nah, apakah kalian siap berangkat sekarang?" Semua anak berkata, "Siap." Nah, sekarang kita ke bahasa ya anak-anak. Coba kalian perhatikan pada percakapan tadi ada tanda baca seru yang diberi tanda warna kuning. Tanda seru dipakai pada ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan. Nah, sekali lagi kita akan belajar mengenai bahasa. Jika kalian memperhatikan pada teks bacaan di atas, ada tanda seru, itu digunakan untuk yang pertama mengakhiri kalimat seru atau perintah, dan mengakhiri kalimat atau kata yang menunjukkan kesungguhan. Kegiatan menulis. Tuliskan 2 kalimat perintah di buku tulis kalian. Tukarkan buku tulis kalian dengan buku teman. Bergantianlah membaca kalimat yang telah kalian tulis. Berikut ini contoh kalimat perintah ya anak-anak. Jangan makan roti itu. Maju kalau kamu berani.
Berikut ini beberapa contoh kalimat perintah yang bisa kalian jadikan sebagai bahan belajar. 1. Jangan membuat ribut anak-anak. 2. Tolong matikan keran air itu. 3. Buang sampah itu. 4. Masukkan barang-barang ini ke dalam bagasi mobil. 5. Antarkan surat ini kepada Pak RT sekarang juga. 6. Marilah kita gunakan tekstil buatan dalam negeri demi menyukseskan program pemerintah. 7. Ayolah bersenam pagi setiap hari agar badan kita menjadi sehat. 8. Jangan buang air di sini. 9. Jangan makan roti itu. 10. Saya berharap kamu hadir pada acara ulang tahunku. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Apakah kalian pernah melihat tempat penyeberangan yang disebut zebra crossing? Ya, pernah. Apa warna zebra crossing? Warna zebra crossing adalah putih dan hitam. Pernahkah kalian menyeberang jalan sendiri? Nah, di sini kalau tidak pernah bisa kalian tulis ya, tidak pernah. Jika iya, ceritakan cara kalian melakukannya. Meskipun tidak pernah menyeberang jalan sendiri, tetapi saya pernah menyeberang jalan didampingi orang tua. Saya selalu dianjurkan untuk melihat situasi, menoleh ke kanan kiri terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyeberang jalan. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan? Pernah? Apakah menurut kalian cara itu aman? Ya, karena kita tidak berpapasan dengan pengendara di jalan. Kegiatan menulis. Setelah membaca cerita di halaman 47, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Ada berapa tokoh dalam cerita di atas? Sebutkan. Ada 4 orang, yakni Burida, Davi, Omi, dan Banyu. Nomor 2, sebutkan apa saja 4T itu. 4T adalah tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri, dan tengok kanan lagi. Nomor 3, berikan judul yang sesuai untuk cerita di atas. Judul yang sesuai untuk cerita di atas adalah Cara Menyeberang yang Aman. Nomor 2, tulis pendapat kalian tentang menyeberang jalan dalam 4 kalimat. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bantuan. Apakah anak-anak perlu belajar cara menyeberang? Bolehkah anak-anak menyeberang jalan sendiri? Apakah menurut kalian 4T adalah cara menyeberang yang baik? Apakah kalian punya cara menyeberang yang berbeda dengan 4T? Berikut ini alternatif jawaban dari pendapat saya tentang menyeberang jalan. Anak-anak perlu belajar cara menyeberang jalan yang aman. Mereka tidak diperbolehkan menyeberang jalan sendiri, namun harus didampingi orang tua atau orang yang lebih dewasa. Jika ingin menyeberang jalan, pejalan kaki dianjurkan untuk menggunakan fasilitas zebra crossing. Zebra crossing adalah tempat penyeberangan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Bentuknya berupa garis membujur berwarna putih dan hitam. Salah satu cara yang dianjurkan saat menyeberang jalan adalah dengan membiasakan menerapkan 4T. Tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi. Selain menggunakan zebra crossing, pejalan kaki juga bisa memanfaatkan fasilitas jembatan penyeberangan orang atau JPO yang lebih aman. Kegiatan berbicara. Pertama, bentuklah kelompok dengan 3 teman kalian. Peragakan percakapan Bu Rida dan para siswanya. Guru akan membacakan narasi cerita. Nah, ini bisa kalian coba bersama teman-teman kalian di kelas ya anak-anak. Nomor 2, bekerjalah dengan seorang teman.
Pilih satu kartu peran, lalu buatlah percakapan sederhana. Peragakan di depan kelas. Berikut ini contoh percakapan sederhana tentang pariwisata. Tokoh dalam dialog antara lain Dina dan Deno. Dina berkata, "Hai Deno, liburan ini kamu mau wisata kemana?" Deno berkata, "Hai juga, kali ini aku ingin menghabiskan waktu liburanku untuk berwisata ke Paralayang Puncak. Kalau kamu?" Kemudian Dina merespon dengan berkata, "Oh, kalau aku ingin berwisata ke Mekarsari dan ingin belajar menanam juga di sana." Kemudian Deno merespon dengan berkata, "Oh, oke, selamat bersenang-senang." Nah, dalam kegiatan ini kalian belajar bicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat bicara. Menirukan dan melakukan. Pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas? Tentu pernah ya, anak-anak. Apa yang dilakukan pengendara jika lampu menyala merah? Nah, jika lampu menyala merah itu artinya berhenti. Mainkan permainan lampu merah, lampu hijau. Simaklah baik-baik petunjuk guru. Selamat bermain. Siap-siap belajar. Apakah kalian tahu tempat umum? Tentu tahu ya, anak-anak. Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Contoh tempat umum antara lain pasar, rumah sakit, sekolah, masjid, kebun binatang, kantor pos, kantor polisi, bioskop, dan lainnya. Kegiatan membaca. Bacalah nama-nama tempat berikut ini dengan lantang. Nah, gambar yang pertama ini adalah taman bermain. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan adalah sekolah. Sebelahnya lagi adalah pantai. Nah, gambar berikutnya tempat ibadah. Kemudian di sebelah kanannya adalah pusat perbelanjaan. Dan di sebelahnya lagi adalah gambar kebun binatang. Nah, dari tempat-tempat yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, tempat mana saja yang pernah kalian kunjungi? Kegiatan menulis. Sekarang bacalah informasi berikut. Dapatkah kalian menebak tempat yang dimaksud? Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir. Orang bisa mengunjungiku untuk berekreasi. Apakah aku? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah pantai. Aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Jawabannya adalah sekolah. Aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Jawabannya adalah sekolah. Selanjutnya, aku adalah rumah untuk banyak binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang yang mengunjungiku harus membeli tiket masuk. Apakah aku? Ya, betul sekali. Aku adalah kebun binatang. Dalam kegiatan ini, kalian belajar untuk menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi.